Sepertinya tahun ini gue pengen lebih banyak nge-review brand 361 Degree karena mereka punya banyak sepatu basket yang harganya bisa terbilang murah-murah dan performance-nya oke-oke. Terus secara siluet juga. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fatty Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan initial review sepatu basket 361 Degree AG Level Up. Jadi sepatu ini merupakan budget signature lah, bisa dibilang milik Aaron Gordon. Jadi kalau misalkan di Nike itu kayak Kyrie, itu ada Kyrie Flytrap, LeBron ada LeBron Witness, KD ada KD Trey, ya kan? Nah, kalau di 361 Degree ini, Aaron Gordon punya versi budget signature-nya yaitu AG Level Up. Sepatu ini dibanderol dengan harga retail 1,1 juta. Gokil kan? Murah banget ya. Dan colorway yang udah keluar itu cukup banyak sih. Sayangnya nggak masuk di Indonesia ya, sepatu ini. Dan colorway yang udah rilis tuh keren-keren banget abas sekalian. Dan salah satu yang paling menyita perhatian gue tuh yang colorway ini, kayak colorful banget, cheerful, ceria banget gitu. Nanti buat abas kalian yang tertarik sama sepatu ini bisa langsung DM Instagram Anak Basket Channel aja, bisa gue bantu buat dapetin sepatu ini. Atau kalau misalkan ternyata udah available di Indonesia, biasanya sih NCR Sports suka masukin tuh sepatu-sepatu basketnya 361 Degree. Itu bakalan gue tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini, cek aja di situ. Mari kita bahas material sama fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai bahan solid rubber. Traction pattern-nya cukup sederhana ya, bahkan bisa dibilang kurang meyakinkan. Cuma kayak garis-garis gitu. Terus ada semacam kotak-kotaknya gitu di tengah. Tapi biasanya sih traction-nya brand-brand Cina jarang ada yang fail sih, dari pengalaman gua nge-review sepatu basket. Dan kalau gua dorong-dorong traction pattern-nya, wow, ini keras-keras dan tebel-tebel sih. Pastinya akan awet untuk penggunaan outdoor. Kemudian detail di bagian outsole itu ada tulisan started from the bottom, head to level up di bagian overlap outsole-nya situ tuh, di bagian toe. Kemudian di bagian belakangnya itu menarik tuh, kayak ada apa sih, kayak ada bentuk pil gitu, terus ada tulisan EXP. Nggak ngerti deh ini fungsinya buat apa nih, yang menyerupai pil ini di bagian heel-nya. Terus di bagian samping tengah itu ada buletan, di dalam buletannya ada logo Aaron Gordon. Dan buletannya itu semacam TPU gitulah materialnya. Lanjut ke bagian midsole, di sini ada teknologi cushioning yang mereka namain Quick Foam Light. Jadi kalau yang di seri signature-nya mereka ada pakai Quick Foam, di sepatu budget series-nya ini mereka pakai Quick Foam yang versi light-nya. Sejauh ini sih bedanya kalau gue pencet-pencet agak lebih stiff ya daripada Quick Foam yang ada di 361 Degree AG1 atau AG2. Udah gitu bagian samping luarnya itu masih di caging lagi, pakai material sejenis TPU atau plastik gitu. Jadi gue tebak feels cushioningnya ini sih bakalan lebih ke bouncy sama responsif daripada ke soft. Kemudian untuk material uppernya ini gue demen banget, ada penggabungan antara bahan woven fabric sama bahan synthetic leather. Dan porsinya tuh hampir-hampir imbang gitu. Jadi gue demen nih sepatu yang nggak cuma full fabric dari depan sampai belakang, tapi ada penggabungan sama material synthetic leather. Karena menurut gue penggabungan material kayak gitu tuh bikin sepatunya tuh jadi kelihatan lebih kokoh dan apa ya, kelihatan lebih premium aja gitu daripada full fabric semua. Dan ini yang bagian woven fabricnya ini tuh keren banget, ada gradasi warna dari hijau Tosca ke warna ungu. Kemudian kalau gue pegang, material woven fabricnya berasa tebal dan tidak terlalu fleksibel, tidak terlalu lentur. Jadi sepertinya ini akan membutuhkan sedikit waktu break in. Ada penggunaan fuse overlay juga di bagian fabric materialnya itu, dan fuse overlaynya sekalian dikasih logonya 361 Degree yang kayak
ujungnya anak panah gitu. Sisanya tuh kayak menampilkan desain-desain yang futuristik gitulah. Nah, sekarang kita akan bahas material synthetic leathernya yang setengah dari sepatu ini. Jadi material synthetic leathernya itu langsung terhubung dengan lacing system. Ini bentuk lacing systemnya tuh ngingetin gue kayak Air Jordan 11 atau kayak Reebok Question gitu ya. Jadi bukan pakai yang traditional punch hole gitu. Kemudian ada detail yang menurut gue cukup niat. Jadi di sekitaran si lacing system itu dikasih kayak bordiran-bordiran unfinished design gitu ya. Pakai benang, dan benangnya itu tuh dibikin warnanya beda-beda gitu. Gila, ini sih niat banget sih. Emang dari dulu gue selalu sukanya sama brand China tuh kalau ngasih detail ke sepatu, detail desain gitu ya, gimmick-gimmick gitu, mereka selalu all out gitu, nggak pelit. Kemudian si material synthetic leathernya ini selain terhubung dengan lacing system, ini juga dibikin menyatu terhubung dengan pull tab yang ada di bagian heel ini. Kemudian di bagian pull tabnya itu ada sablonan logo LVL, terus ada tanda panah ke atasnya. Gue yakin ini artinya level up, yang merupakan nama sepatu ini. Di material synthetic leather yang sebelah dalam itu dikasih bolongan-bolongan sirkulasi udara yang banyak banget. Lanjut ke bagian lidahnya, itu pakai open shell mesh, jadi bolongannya gede-gede banget biar sirkulasi udaranya juga lebih oke. Material talinya pakai yang bulat-bulat tebel kayak gini, dan material tali kayak gini sih biasanya gampang lepas ya. Jadi gue udah pasti akan ikat double lah, ikat mati biar nggak gampang lepas. Kemudian untuk padding lidahnya bisa dibilang tipis sih ya, paddingnya cuma dikit banget. Tapi kayaknya bakalan kebantu sama material synthetic leather yang ada di bagian depannya ini, yang ada logo 361 degree level up-nya ini. Kalau untuk padded collarnya sebenarnya cukup tebel sih ya, tapi kayak cuma sedikit gitu di atas gitu loh, nggak yang sampai ke dalam-dalamnya. Terus bagian heel-nya ini dibikin sculpted juga. Mari kita cek insole-nya. Ada logo Aaron Gordon di situ. Terus, insole-nya sih cuma standar Ortholite aja sih. Nothing special. Tapi kayaknya sih ini lebih better daripada Ortholite insole-nya yang ada di sepatu-sepatu basket budgetnya Nike deh. Kayaknya sih agak lebih tebel ini. Terakhir di bagian heel-nya itu ada internal TPU heel counter. Dan kalau gue pencet-pencet sih cukup keras. Ketinggiannya juga gua rasa cukup, lebarnya juga oke. Udah gitu di bagian luarnya masih ditambah ada overlap outsole lagi yang tebel banget. Jadi support bagian belakangnya kelihatan maksimal banget sih ini. Oke, sekian initial review gua untuk sepatu basket 361 degree AG level up ini. Sejauh ini sih gue puas banget ya. Dengan harga 1,1 juta dapat sepatu dengan siluet yang keren kayak gini, terus juga secara penggunaan materialnya gue merasa ini nggak pelit, cukup generous, dan sepatu ini menurut gue cocok banget kalau mau dipakai casual. Secara kan ini potongannya juga low cut kan, secara desain juga menurut gue kelihatan asik banget, kelihatan futuristik. Dan beratnya sepatu ini juga masih terbilang cukup ringan menurut gue. Tentunya nggak akan ringan-ringan banget seperti sepatu yang udah full fabric, karena kan di sepatu ini masih ada bahan synthetic leathernya. Jadi pastinya bakalan sedikit lebih berat. Tapi menurut gue sih nggak ngaruh lah. So, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.